Untuk project ke-7 merupakan sebuah GUI yang didesain dari pengembangan project ke-6, yaitu parsing data ya. Pada project ke-6 parsing data itu datanya ditampilkan di text box. Sedangkan untuk GUI ke-7 ini tampilan datanya agar lebih menarik dan juga informatif itu ditampilkan pada library dan juga komponen yang lain ya, yang lebih informatif, juga mudah dipahami dan mudah dilihat. Di sini saya menggunakan analog meter yang library-nya dapat di-download dan juga 7 segment. Ini merupakan pengembangan dari project ketiga ya, yaitu menginstal library dari luar. Nah, datanya masih sama, yaitu ada 4 data: kelembapan, suhu, UV index, tekanan udara. Selain ditampilkan pada library yang diinstal dari luar, data juga akan ditampilkan pada chart agar lebih mudah untuk menganalisa data yang diterima. Di sini nanti ini akan disimulasikan menggunakan microcontroller simulator. Jadi data-data tadi itu dikirimkan melalui simulator microcontroller yang telah kita buat sebelumnya. Untuk itu kita mulai saja. Kita mulai dari simulator microcontroller. Di sini dalam berkomunikasi masih menggunakan virtual ya. Jadi harus ada COM yang berpasangan, nanti kita gabungkan. Misalkan di sini menggunakan COM 21 dan di sini COM 22. Ini berpasangan ya, penjelasan sebelumnya. Dan juga ada parameter baud rate atau kecepatan transfer data. Kita mulai konekkan. Nah, di sini sudah terkonek. Kita kemudian COM yang digunakan untuk GUI kita konekkan. Di sini ada keterangan connect. Nah, sudah terkonek ya. Selanjutnya kita coba kirimkan data. Nah, untuk pengiriman data masih dengan frame yang sama seperti project sebelumnya, yaitu diawali dengan start bit add, stop bit dollar, dan juga separatornya menggunakan koma. Jadi nanti itu data juga akan diparsing berdasarkan indeksnya, bedakan menjadi kelembapan, suhu, UV index, dan tekanan udara. Selain itu, parameter yang penting yaitu adalah newline. Newline di sini digunakan untuk memisahkan antar frame data. Sedangkan mode yang digunakan untuk transmisi data yaitu broadcast. Jadi data akan dikirim secara terus-menerus berdasarkan sampling atau periode tertentu. Baik, kita mulai saja start data. Nah, data di sini dikirimkan secara random ya. Jadi datanya ditampilkan di sini, GUI yang di komponen yang kita install atau kita download kemudian diinstal dari luar. Data suhu, data UV index, tekanan udara, kelembapan. Di sini untuk menampilkan data yang diterima sebelum diparsing. Di sini juga ditampilkan pada chart. Nah, chart ini berdiri sendiri-sendiri ya, suhu sendiri, kelembapan sendiri, UV index sendiri, tekanan udaranya juga sendiri. Ini juga sudah menggunakan moving axis X-nya ya, jadi lebih nyata atau real. Nah, ini ketika kita ingin menyetopnya, kita stop saja streamingnya dan kita disconnect ya, agar port yang ini bisa digunakan yang lain ketika sudah kita tidak gunakan di sini. Nah, untuk penjelasan programnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah parameter yang digunakan seperti value ini untuk variabel untuk menyimpan nilai integer yang dikonversi. Kemudian X ini sebagai nilai awal dari sumbu X chart. Ini digunakan untuk mengatur chartnya ya. Jadi terdiri dari 4 chart. Setiap chart cuma ada satu series ya, karena berdiri sendiri-sendiri dengan tipe line, lebar 5, warnanya disesuaikan ya, ada merah, biru, hijau, dan label stylenya juga menggunakan 0,00. Untuk informasi keterangan dari chart berada di bawah ya, button. Sedangkan ini untuk ketika GUI pertama kali di load ya. Jadi secara default ini itu untuk pemilihan baud rate default yaitu 9600 ya, di indeks 0.
kemudian ini untuk membaca kom yang terbaca dari PC, kemudian ditampilkan pada kumpul. Nah, di sini adalah event untuk button ya. Ketika button connect ditekan, maka kom yang sudah dipilih tadi dan juga voucher yang sudah dipilih akan dihubungkan menggunakan open, serta di set juga mode new line-nya, yaitu /r/n ini. Kemudian statusnya akan ditampilkan di bawah ini ya. Nah, ketika terjadi error, misalkan ditekan 2 kali, nanti akan ditampilkan pada di sini ya. Misalkan kita connect lagi lah. Ini kan sudah open tapi di open lagi. Sedangkan ini untuk button close yang merah ini ya, di serial close, untuk menghindari ketika port itu digunakan lagi nanti kalau tidak di close itu bisa sibuk. Sedangkan ini untuk data receive atau penerimaan datanya terjadi di latar belakang, harus di delegate, kemudian ditampilkan pada listbox. Selain ditampilkan pada listbox, data juga akan diparsing. Jadi untuk menampilkan pada setiap komponen ini, data itu harus dipisahkan antara data satu dengan data yang lain. Cara pemisahan di Windows Phone GUI CSAP itu sangat mudah ya. Jadi tinggal mendeklarasikan sebuah string, nanti data itu akan dipisahkan berdasarkan index array. Namun index array-nya perlu diingat itu dimulai dari 1 ya, tidak seperti biasanya dimulai dari 0. Nah, di sini kode untuk menampilkan pada 7 segmen. Jadi 7 segmen di sini itu berdiri secara independen ya. Jadi ketika ada nilai ratusan, maka harus dipisah antara ratusan, puluhan, dan satuan. Ini juga dikonversi menjadi integer ya, karena untuk menampilkan di 7 segmen itu harus nilainya berupa integer. Untuk analog meter juga sama. Analog meter kelembapan maupun tekanan udara itu juga harus bertipe integer. Untuk data 4 itu segmen UV index, sedangkan di sini itu digunakan untuk mengeplot grafiknya, ya, juga plot dari sumbu X maupun sumbu Y, jadi lebih realistis. Nah, di sini untuk menggeser data ketika lebih dari 40, maka sumbu aksis X itu akan bergeser, jadi akan lebih realistis.